Di mana kamu, Dena? Akhirnya berita itu sampai kepada saya. Gelombang tsunami setinggi 23 meter melanda rumahmu. Yang tersisa hanya puing-puing belaka. Di mana kamu, Dena? Sia-sia teleponku mencarimu. Bagaimana kamu, Aceh? Di TV kulihat mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan. Kota dan desa-desa berantakan. Alam yang murka, manusia-manusia yang terdera dan sengsara. Di mana kamu, Dena? Ketika tsunami melanda rumahmu, apakah kamu lagi bersenam pagi dan ibumu yang janda lagi membersihkan kamar mandi? Dena, kita tak punya pilihan untuk hidup dan mati. Namun untuk yang hidup, kehilangan dan kematian selalu menimbulkan kesedihan. Kecuali kesedihan selalu ada pertanyaan, kenapa hal itu mesti terjadi dengan akibat yang menimpa kita? Memang ada kedaulatan manusia, Dena. Tetapi lebih dulu sudah ada daulat alam. Dan kini kesedihanku yang dalam membentur daulat alam. Pertanyaanku tentang nasib ini merayap mengitari alam gaib yang sepi. Dena, Dena, kini kamu menjadi bagian misteri yang gelap dan sunyi. Hidupku terasa rapuh oleh duka, amarah dan rasa lumpuh. Tanpa kejernihan dalam kehidupan, bagaimana manusia bisa berdamai dengan kematian? Dena, hatiku menjerit pilu. Di mana kamu? Bagaimana kamu? Yang tak bisa kutolak dalam bayangan, meski mataku terbuka atau terpejam, adalah gambaran orang banyak berlarian, dikejar gelombang 23 meter tingginya, dan lalu gempa yang menenggelamkan gedung-gedung tinggi, membelah jalan raya menjadi jurang menganga, ribuan manusia menjadi sampah dalam badai. Kedahsyatan daulat alam, Dena, bukan sekedar kematian. Inilah yang membuat aku gemetaran. Tanpa menyadari ini, apakah arti kebudayaan? Apakah pula arti puisi hidup dan segala usaha manusia barulah berarti dan nyata bila ia menyadari batas kuasanya. Dena, apakah sekarang kamu lagi tersenyum membaca sajakku semacam ini? Rendra, 29 Desember 2004.